Kami akan menjelaskan hasil proyek UAS kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alza Nabila. Saya Alvin Maulana. Saya Muhammad Erving Alnareza. Saya Sandi Septianiraya. Dan hasil proyek kami di sini yaitu sistem peringatan jarak pada kendaraan dengan menggunakan modul Wemos D1 Mini. Dan langsung saja ke video penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan Wemos D1 Mini dan alat bahan yang digunakan. Wemos D1 Mini merupakan modul development board yang berbasis Wi-Fi dari keluarga ESP8266 yang dimana dapat diprogram menggunakan software IDE Arduino seperti halnya dengan Node MCU. Salah satu kelebihan dari Wemos D1 Mini ini dibandingkan dengan modul development board berbasis ESP8266 lainnya, yaitu adanya modul shield untuk pendukung hardware plug and play. Alat dan bahannya yaitu ada kabel jumper, LED merah, buzzer, breadboard, Arduino IDE, Wemos D1 Mini 2 buah, dan sensor ultrasonic. Di sini saya akan menjelaskan skematik rangkaian dari proyek yang kami buat. Di sini terdapat gambar sebuah mobil. Di bagian belakang mobil terdapat web server, yaitu ada Wemos D1 Mini sebagai access point dan ada sensor ultrasonic atau sensor jarak untuk mengukur jarak yang akan dikirimkan kepada klien. Di bagian depan mobil terdapat web client. Di sini terdapat Wemos D1 Mini dan di sini terdapat display OLED. Namun dikarenakan display OLED tidak ada, maka kami hanya menggunakan buzzer dan satu buah LED. Jika sensor jarak sudah mengukur jarak semakin dekat, maka outputnya akan dikeluarkan oleh nyalanya LED dan suara dari buzzer. Kita lanjut ke source code-nya untuk konfigurasi web client. Nah, di sini kita include-kan terlebih dahulu include wire.h, kemudian include Adobe Read underscore gfx.h, kemudian untuk ada include OLED.h. Library ini fungsinya untuk menambahkan layar OLED yang akan digunakan untuk memberitahukan seberapa dekat atau seberapa jauh sensor mengirimkan value yang sudah disetting di web servernya. Dan kemudian nanti si OLED ini akan memberikan informasi tentang jarak yang sudah ditentukan. Kemudian ada include.arduino.h, ini untuk Arduino-nya, sedangkan kita menggunakan ESP, jadi ini nggak apa-apa, nggak usah dimasukkan. Lalu kita include juga library dari si ESP-nya. Kita includekan library dari ESP8266 Wi-Fi.h, kemudian ESP8266 Wi-Fi Multi. Nah, ini tuh fungsi dari library ini agar Wemos satu bisa berhubungan dengan Wemos yang lainnya gitu. Jadi si Wemos ini jadi access point atau jadi kliennya. Lalu kita masukkan juga ESP8266.client untuk menjadikan Wemos ini menjadi klien. Dan juga kita masukkan lagi include Wi-Fi client lagi. Jika sudah, kita masukkan di sini ada D7 untuk buzzer, LED-nya untuk D6. Sebenarnya ini kita perlu D7 saja, namun kita masukkan juga di dalamnya. Seperti itu. Lalu ada define CM alert 10 dan kita masukkan SSID dari si access point yang akan kita terima, atau maksudnya akan kita sambungkan ke klien ini. Kemudian itu untuk LED-nya sebenarnya kita ini bisa dihapus karena kita mengganti pakai LED dengan LED warna merah.
Lalu kita ke point setup. Lalu kita tes di serial begini itu 1000, maksudnya itu 115.200. Ini untuk different di serial monitornya. Dia ada WiFi mode, WebSTA, kemudian ada WiFi begini untuk SSID ini supaya bisa terhubung web client ini ke web server. Kemudian jika connect, maka buzzer print akan menyala. Lalu jika tidak, maka buzzer print akan tidak bersuara. Kemudian serial print sini. Nah, jika sudah terhubung, maka akan kita tambahkan serial print ini untuk mencetak apakah sudah terhubung untuk SSID ini ke web servernya. Kemudian kita juga masukkan IP address supaya kita bisa tahu WiFi yang IP-nya yang digunakan untuk si web server ini, agar kita bisa masuk ke halaman HTML-nya untuk mengecek apakah jarak yang sudah ditentukan itu benar atau tidak. Kemudian ada while loop untuk WiFi client-nya. Ada HTTP client.http, ada serial print begin. Nah, ini untuk untuk IP yang sudah diberikan oleh si web servernya. Kalau kita serial print HTTP get n/n, kemudian ada int HTTP code http.get untuk mengambil dari sini serial print HTTP code. Jika HTTP code-nya 0, maka dia akan mengisi oleh si HTTP ini, HTTP code ini. Kemudian ada if HTTP code, HTTP code, http.conmove.primality, ada string file load, HTTP get string, serial print and file load. Kemudian ada int jarak, file load to in, kemudian ada barang maafnya. Untuk jaraknya kita masukkan di sini. Lalu ada 0, 127, 127, kemudian 0. Nah, ini untuk ke OLED-nya sih sebenarnya. Jadi ini bisa dihapus saja. Kemudian ada if jarak. Ini untuk jaraknya. Jika CM alert sound ini kurang dari atau kurang dari 10, maka si buzzer ini akan menyala. Tapi kalau tidak, maka dia akan monoton atau tidak bersuara. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita langsung saja ke web servernya, codingan web servernya. Bentar. Di sini kita masukkan juga ESP8266 untuk WiFi-nya juga, dan include client supaya klien tadi bisa terhubung. Sudah include ESP8266 sebagai web servernya. Nah, di sini kita menjadikan si WebMOS ini menjadi web server supaya bisa diakses oleh si web client. Kemudian ada cos int trigger pin D7 dan juga ada echo-nya D6. Nah, tadi yang sudah dijelaskan di video bahwasanya echo ini terhubung ke D6 dan trigger pin ini ke D7 dalam proses perancangan tadi. Kemudian ada charge SSID, sensor parkir. Nah, ini ada sensor untuk SSID dari web servernya. Lalu kita masukkan ESP8266 web server, servernya itu 80. Kemudian kita menggunakan codingan HTML yang digunakan untuk mengecek apakah value yang dikirimkan itu benar atau salah, sehingga kita tahu bahwa jarak dari benda ini ke benda lainnya itu bisa terdeteksi seperti itu. Kita di sini memakai HTML header, jarak, dan juga meta refresh konten 1. Ini fungsinya untuk merefresh secara otomatis dari si
webnya. Di sini kita tidak menggunakan database terlebih dahulu karena akan sedikit susah juga. Kemudian kita media for content in scale 1, kemudian maximum scale 1, user scalable no, meta name, Apple Mobile, app title, sensor parkir, kemudian meta app name, Apple Mobile, web app, compatible, content yes. Kemudian ada meta name, Apple Mobile, web app, status bar, style, content default. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk web yang header 1, kemudian header yang 2 ada color white, legend center, front family font low, font size 162 px. Ini untuk besar dari size fontnya. Div container untuk membungkus itu dahulu. Lalu kita masuk ke INT ukur jarak, ada long, waktu tempuh dan juga jarak. Di sini digital write, si trigger pin ini akan membaca jarak yang sudah ditentukan, maka dia akan high, maka delay-nya itu 10 second. Digital write trigger pin akan long jika tidak ada, dalam 10 detik ke depan. Kemudian untuk waktu tempuhnya itu preset Ecofin high di 2000. Ini akan pantulan suara kembali, artinya dia akan mengirimkan kembali jarak yang sudah ditentukan dengan time out 20 detik atau kurang lebih 3 menitan. Jarak itu waktu tempuh 2 slash dibagi 2 berarti dibagi 2 29.1. Ini untuk menghitung jarak atau kecepatan suara dari udara kurang dari 291 per milisecond, seperti itu. Kemudian kita kembalikan ke jarak. Lalu untuk header, void header root, ini untuk masuk ke dalam, ini untuk masuk ke dalam webnya dengan menggunakan IP 192.168.4.1. Jadi kita masukkan juga int jarak ukur string s web header 1 yang atas ini, header 1. Kemudian jika jarak kurang dari 15 cm maka akan di print dengan latar belakangnya, backgroundnya itu akan warna merah. Dan jika tidak lebih dari 15 maka jaraknya akan maksudnya kurang dari 30 atau lebih dari 15, itu latar belakangnya akan menjadi oranye. Dan jika lebih dari 30 juga maka akan berwarna hitam untuk layar latar belakangnya, seperti itu. Kemudian kita masukkan juga s plus sama dengan header 2, s sama dengan div class container.p string jarak, ini untuk mencetaknya. Dan ada web footernya, server send 200 html.s. Juga ada void data, untuk masukkan datanya server send 200 html string ukur jaraknya. Void setup delay 1000 serial print begin 1500 15.200. Ada serial print konfigurasi access point-nya. Kita akan mengubah access point ini. Kemudian wifi soft SSID, IP address-nya itu ada IP dari soft API. Kemudian serial print API IP address. Nah, kita serial print, kita lihat IP kita, kemudian servernya akan menyala, root, server on juga /data, maka akan muncul data. Server begin, kemudian serial print HTTP server started, berarti ini bisa dijalankan. Fin mode itu ada trigger, fin output, fin mode-nya Ecofin sebagai inputnya. Lalu kita masukkan juga volume server dan juga handler client. Oke, mungkin begitu saja untuk source code-nya. Lanjut ke percobaannya. Kita ke next video. Di sini saya akan merangkai WMOS yang digunakan sebagai klien atau penerima.
Di sini ada alat WMOS sebagai penghubung klien dengan web server. Lalu ada LED sebagai pengingatnya. Setelah itu kita masukkan WMOS ke papan. Lalu kita sambungkan LED juga ke papannya. Untuk kabel hitam kita hubungkan ground yang ada di WMOS. Setelah itu untuk kabel yang oranye kita masukkan ke D7 yang ada di WMOS. Dan untuk yang kabel satunya lagi kita sejajarkan dengan LED. Dan untuk video selanjutnya saya akan membuat sebuah web servernya. Di sini kita menggunakan WMOS D1 mini. Kemudian ada sensor ultrasonic. Kemudian ada kabel jumper dan juga breadboard. Yang pertama kita pasang terlebih dahulu untuk WMOS D1 mininya ke breadboard. Jika sudah, kita masukkan kabel ke ground dan juga powernya. Di sini kita hubungkan terlebih dahulu. Untuk kabel powernya itu 5 volt dan juga groundnya ke ground. Jika sudah seperti ini terpasang, kita pasang sensor ultrasonicnya. Nah, untuk sensor ultrasonic sendiri terdapat VCC, ground, echo, dan track. Di sini kita pasang terlebih dahulu sensor ultrasonicnya. Kita pasang kabel merah ini ke VCC. Dan untuk kabel yang satunya lagi ke groundnya. Kemudian di sini kita pasangkan D6-nya ke echo. D6 ke echo, lalu D7-nya ke track. Jika sudah selesai seperti ini, lanjut kita untuk memprogram si WMOS D1 mini ini sebagai web server. Kemudian ini untuk percobaannya, kita tidak memberikan halangan dulu terlebih ke sensor ultrasoniknya atau sensor jaraknya. Jadi di sini kita bisa lihat
untuk halaman dashboard depannya itu ada 206. Artinya ini jaraknya 2 meter lebih 6 cm. Nah, ini adalah untuk jarak sekitar 16 sentian ketika diberikan sebuah halangan atau benda di sini, dus. Nah, ini untuk yang terakhir, si buzzer dan LED nyala ketika didekatkan kurang dari 10 cm. Dan hasilnya si buzzer dan LED akan menyala dengan memberikan value 10 di sini. Sekian penjelasan video dari proyek UAS kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.